Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya bagaimana strategi merubah investasi kita ya nilainya 20 juta menjadi hampir 1 miliar. Nah, di dalam investasi saham ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa menjadikan masukan ya atau motivasi bagi teman-teman bahwa dengan nilai investasi yang puluhan juta ternyata bisa menjadi hampir 1 miliar. Nanti syaratnya apa saja, terus sahamnya kira-kira apa yang bisa dibeli, dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan atau kita hindari ya. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa dalam investasi di dunia saham itu kebanyakan orang-orang terjebak di dalam trading maupun scalping ya. Jadi berharap profit secara cepat dan maksimal, tapi ujung-ujungnya malah loss ya, malah loss, waktunya habis karena setiap hari harus melototi harga saham. Kalau harga sahamnya turun sudah deg-degan, dan itu membuat hidup itu malah nggak nyaman ya, malah mungkin bisa jadi malah sakit-sakitan ya. Jadi saya pernah cerita kalau nggak salah ya di video yang mana itu ya, ada seorang teman yang ya trading gitu, trader gitu atau scalping. Ketika sahamnya turun 5% ya dalam sehari, dia tuh udah di hadapan komputer atau laptopnya itu udah tertunduk lesu ya teman-teman, karena dia udah bayangkan wah dananya berkurang sekian juta ya. Ya kalau 5% misalnya dia tradingnya 100 juta ya mungkin cuma 5 juta ya, tapi kalau 1M kan banyak juga ya, bisa 50 juta hilang ya. Jadi strategi dalam berinvestasi saham itu harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau teman-teman modalnya mungkin 10 juta, 20 juta, ini teman-teman bisa pakai strategi ini. Nah, yang pertama teman-teman harus cari saham yang tumbuh ya. Saham yang tumbuh dan tahan krisis ya. Dan saham yang tumbuh dalam jangka waktu beberapa tahun ya, 5 tahun atau 10 tahun itu adalah kebanyakan saham-saham perbankan ya. Beli aja saham perbankan, misalnya atau BCA, Mandiri, BRI, atau BNI gitu kan. Atau BNGA boleh lah ya, tapi saya lebih menyarankan yang 4 saham tadi. Kalau BJTM, BJBR itu karena sahamnya lokal ya, jadi kurang begitu berkembang ya. Jadi saya tidak begitu sarankan ya, karena ya mungkin dia dividennya lumayan ya, tapi harga sahamnya turun. Nah, cari saham yang naik ya. Sebagai contoh ini saya kasih contoh saham BCA nih ya. Saham BCA ini ya mungkin secara harian naik turun ya, mingguan naik turun, bulanan naik turun, 3 bulan ini masih naik, 6 bulan ini naik turun ya, 1 tahun naik teman-teman. 3 tahun juga naik, 5 tahun juga naik. Nah, ini saham-saham seperti ini tuh bagus teman-teman ya. Bahkan saat krisis corona ini BCA ini turun di 4.430. Nah, kalau teman-teman ambil di harga itu, maka sekarang sudah 2 kali lipat ya, dalam waktu 1, 2, 3, 4 ya. Hampir 4 tahun lah. Jadi kalau kita modal 20 juta sekarang sudah di 80 juta. Nah, ini kita lihat ya, BCA ini coba kita lihat dalam jangka panjang itu seperti apa ya teman-teman. Ini historisnya ya teman-teman. Jadi kalau kedepannya ya tergantung kondisi dan ini ya situasi perusahaan juga ya. Kalau kita lihat chartnya nih ya, mungkin saya pakai chart bulanan biar kelihatan tahunnya nih. Ini tahun 2019, ini 2020.
BCA ini terendah di harga 4.300. Kita ke sini lagi, ini turun yang dalam ini tahun berapa nih? Ini krisis tahun 2008. Jadi BCA turun dari 1.500 ke 690. Jadi turunnya 50% lebih. Habis itu lanjut lagi sampai ke 400. Nah, ini kalau teman-teman punya dana ya di sini, BCA ini di tahun 2008 ini di harga 400, ini misalnya 20 juta saja. Ini sekarang sudah jadi 9.000 ya, sudah hampir 10 kali lipat. 10 kali lipat ya, 20 kali lipat ya. Jadi kalau teman-teman punya 10 juta, sekarang jadi 200 juta. Kalau punya 20 juta, sekarang sudah jadi 400 juta. Nah, ini yang 20 kali lipat. Habis itu naik ya. Nah, kita mundur lagi coba. Ini tahun berapa ini? Ada krisis lagi mungkin. Ini krisis tahun 2004 nih. Nggak tahu ini krisis apa ya 2004. Lupa saya. Ini turun sampai ini dari harga berapa ini? 785 atau 90, sekarang 350. 50% lagi itu. Ngeri ini. Terus ini teman-teman. Ini tahun 2000 ini harga BCA 280. Ini sudah diperhitungkan stock split ya teman-teman. Nah, ini kemudian turun di tahun 2001 ini ya. Ini saya baru lulus kuliah nih 2001. Baru kerja nih. Nah, ini saat saya kerja ini nyari duit 10 juta, 20 juta itu gampang nih teman-teman. Coba kalau waktu itu kita belikan saham BCA ya di harga 170 ini ya. Maka sekarang sudah 9.700. Ini di luar dividen ya. Jadi teman-teman tinggal hitung aja. Misalnya ini beli sini 20 juta. Di 170 coba. Sekarang 9.000 berapa tadi? 9.700 dibagi 170, naiknya 57 kali lipat ya, dikali 20 juta coba. Cirolo Reng 1,1 miliar teman-teman. Ini di luar dividen ya teman-teman. Jadi memang BCA waktu itu harganya murah banget ya. Karena kan mungkin orang masih belum begitu tahu ya saham itu belum begitu tahu bahwa saham ini bagus apa enggak, belum begitu tahu. Bahkan waktu saya awal-awal investasi saham itu infonya hanya dari email dan koran teman-teman, mungkin berita di TV gitu ya. Dan mungkin kalau masuk ke sekuritas pun juga hanya beberapa aja yang ada ya. Waktu itu e-trading itu sudah ada. Sekarang Mirai ya. Dulu e-trading namanya. Sekarang jadi Mirai. Nah ini kalau tahu seperti ini ya, saya juga menyesal teman-teman. Kenapa dulu nggak all in di sini ya, di BCA. Tapi waktu itu saya baru tahu ini ya lewat koran-koran kayak gitu. Ini saham itu ternyata naik ya. Nah, baru mulai investasi itu di tahun 2008. 2008 itu BCA udah berapa ini ya? Coba dicek. Nah, ini lumayan ya. 2008 ini BCA di 650. Nah, kalau investasi di sini 20 juta, sekarang udah jadi berapa itu? 9.700 dibagi 650, 14 kali ya, kali 20 juta. Udah jadi 300 juta. Nah, ini motivasi aja teman-teman bagi teman-teman yang mungkin sekarang, wah kok saya nggak punya dana miliaran ya.
Kalau teman-teman mulai investasi sekarang ya 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta itu sudah hal yang worth it banget ya. Paling tidak teman-teman nanti lihat ya 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Tadi BCA itu 2000 berapa ini yang paling awal nih? 2001, sekarang 2024 ya, 24 tahun. Kalau teman-teman investasi mulai umur 20 atau 25 lah ya, maka setelah 20 tahun berikutnya umur 45 teman-teman sudah bebas finansial teman-teman. Ya ini syaratnya adalah pegang saham yang tumbuh ya, fundamentalnya bagus dan tumbuh ya, seperti ya perbankan ini, BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu saham-saham yang fundamentalnya bagus, dan kalau ada apa-apa ya pasti di backup sama pemerintah ya. Kalau pemerintahnya nggak bisa backup ya berarti sudah gulung tikar ya pemerintahnya ya. Dan kayaknya pemerintah itu pasti akan menjaga. Jadi kita tenang ya di saham seperti ini. Dan kalau kita investasi di saham seperti ini, kita nggak usah mikir pusing-pusing ya. Yang penting punya dana, masukin lagi. Jadi misalnya di awal kita cuma punya 10 juta. Kemudian tiap bulan kita bisa nabung 2 juta, 3 juta. Maka dalam waktu 1 tahun kita sudah punya hampir 56 juta. Karena menabung 2 juta kali 24 kan 24 juta. Tambah 10 udah 34 juta ya. Tahun berikutnya sudah punya 70 sekian juta ya. Ditambah 2 juta lagi atau kita tambahin lagi ya, mungkin 70 juta. Tahun berikutnya sudah 100 juta. Tahun berikutnya sudah 150 juta. Dan itu masih dapat dividen teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau dividennya yang cukup besar ya, teman-teman pegang saham BRI atau Mandiri. Kalau BCA dividennya itu sekitar 2 atau 3% ya, kecil. Kalau BRI Mandiri itu di atas 5 ya. Jadi itu lebih besar lagi. Coba kalau cek BRI berapa nih? BRI itu awal-awalnya berapa coba nih? $97. Ya hampir sama teman-teman. Nanti 58 kali ya nih ya. Kalau dianggap 100 saja 58 kali coba. 58, 50, 58, 50 dibagi 97. 60 kali ya. BRI lebih besar ya. Kali 20 juta coba. 1,2 M. Dan ini dividennya cukup besar. BRI itu dividennya kalau nggak salah historisnya coba BRI. No, ini internnya 1,4. Kalau finalnya mungkin ya ditambah final mungkin ya sekitar 5 atau 7%. Coba nih, 231 ditambah 57 itu berapa? 231 tambah 57. 288 dibagi awal 2023 itu berapa coba? 4380. 6% teman-teman dividennya BRI. Ini mantap nih. Kalau saya memang lebih akhir-akhir ini lebih suka BRI ya. Walaupun track recordnya BCA juga bagus ya. Tapi BRI atau Mandiri itu dividennya lebih besar. Itu yang bikin saya lebih senang ya. Jadi nggak mustahil ya teman-teman, modal 20 juta bisa jadi 1 M lebih. Nah, silakan teman-teman berpikir, daripada teman-teman trading, scalping, waktunya habis di situ dan dananya sekian bulan atau 1 tahun habis, ya lebih baik investasi di yang pasti-pasti aja seperti ini. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.